Pernah kan alami gini, jam 2 siang mata mulai berat, fokus menurun. Padahal tadi malam tidur cukup, bahkan bukan karena begadang, bukan karena lembur, bukan juga karena kurang kopi. Tapi tetap saja performa terasa turun. Kebanyakan dari kita langsung berpikir gini, oh ini pasti kurang istirahat nih. Padahal belum tentu. Seringkali ini soal bagaimana tubuh kita mengelola energi. Bayangkan, otak kita itu seperti pusat kendali. Canggih, cepat, tapi sangat bergantung pada suplai energi. Dan sumber energi itu bukan dari kopi, bukan juga dari tidur semata. Sumber energi itu banyak diproses di satu tempat yang sering kita abaikan, yaitu usus kita. Kalau sistem ini tidak berjalan optimal, otak akan otomatis masuk ke mode menghemat tenaga. Bukan karena Anda kurang tidur, tetapi karena energinya tidak dikelola dengan baik dari dalam. Pernah merasa tubuh Anda seperti mesin yang dipaksa bekerja di luar kapasitasnya? Kalau Anda pernah merasakannya, penting untuk tahu, lelah kronis bukan faktor usia. Cerdas Sehat 50 hadir sebagai sahabat yang menemani Anda dengan pendekatan holistik. Kami percaya stamina sejati muncul saat kita merawat tubuh sesuai dengan apa yang tubuh inginkan. 5 pilar utama kami membantu Anda meraih stamina alami dan hidup selaras dengan tubuh. Bukan instan, tetapi sesuai biologi tubuh Anda. Kesehatan adalah investasi hidup yang sangat berharga. Mulai kembalikan stamina Anda hari ini. Bergabunglah dengan komunitas Facebook Cerdas Sehat 50 untuk solusi alami menyeluruh dan dukungan komunitas. Tubuh kita punya sistem komunikasi yang sangat canggih. Antara usus dan otak ada jalur komunikasi langsung yang terus aktif, dikenal sebagai saraf vagus. Anggap saja ini seperti kabel telepon utama yang menghubungkan keduanya. Menariknya, usus bukan sekedar tempat mencerna makanan. Usus juga sering disebut sebagai organ sensorik terbesar dalam tubuh. Artinya, usus sangat peka terhadap apa yang kita makan dan juga terhadap stres yang kita alami. Saat tekanan kerja meningkat, deadline, meeting, target, usus ikut merasakannya. Dan ketika usus terganggu, usus mengirim sinyal ke otak. Kira-kira begini isi pesannya ke otak. Kurangi dulu bebannya. Nah, akibatnya muncullah gejala yang sering kita rasakan sebagai brain fog. Fokus menurun, pikiran terasa lambat, dan keputusan jadi lebih berat. Ini bukan kelemahan, ini cara tubuh menjaga keseimbangan. Sekarang coba lihat kebiasaan kita sehari-hari dulu. Makan sambil kerja, sambil balas pesan di gadget, atau sambil mikir gimana ya naikin target bulan depan. Memang sih terlihat efisien dan produktif, tetapi tubuh kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Pencernaan bekerja paling baik saat tubuh dalam kondisi tenang. Saat kita makan dalam keadaan tegang, tubuh masuk ke mode siaga. Di mode ini, energi tubuh dialihkan ke hal lain, tapi bukan ke proses pencernaan. Akibatnya, perut terasa penuh, begah, atau berat. Dan yang lebih celakanya lagi, makanan tidak diolah secara optimal menjadi energi. Di sisi lain, saat pencernaan sedang terganggu, usus juga mengirim sinyal ke otak yang memengaruhi suasana hati. Itulah kenapa kadang kita merasa tidak nyaman, bukan hanya di perut, tapi juga secara mental. Mungkin di sini kita harus mulai lebih peka bahwa saat tubuh sedang tegang, itu bukan waktu terbaik untuk makan. Kabar baiknya, kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis. Cukup mulai dari kebiasaan kecil aja dulu, tapi dilakukan dengan sadar atau mindful yang membantu tubuh kembali ke ritmenya. Beberapa yang bisa Anda coba. 1. Mulai dengan jeda sejenak sebelum makan. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan dengan perlahan-lahan.
Ini membantu mengaktifkan sistem relaksasi tubuh dan memberi sinyal ke pencernaan untuk siap mencerna. 2. Kunyah lebih perlahan. Nggak perlu langsung sempurna sih, cukup lebih sadar saat makan. Lebih sadar artinya lebih mindful ya, lebih pelan dari biasanya. Karena proses pencernaan sebenarnya sudah dimulai dari mulut. 3. Atur timing kopi dengan lebih cerdas. Banyak dari kita langsung minum kopi saat perut masih kosong, terutama di pagi hari. Padahal, dalam kondisi tertentu, saat masih stres gitu ya, ini bisa terasa cukup keras bagi lambung. Ngopi pada perut kosong, apalagi saat tubuh sedang tegang, bisa mengiritasi lapisan usus. Bukan berarti harus berhenti minum kopi sih, tapi mungkin kita bisa memberi tubuh sedikit fondasi dulu. Misalnya dengan sarapan ringan yang bernutrisi, baru kemudian menikmati kopinya. 4. Dukung kesehatan mikrobioma usus. Di dalam usus ada triliunan bakteri baik yang berperan dalam proses energi tubuh. Kita bisa mulai dengan hal sederhana dulu, seperti konsumsi makanan utuh atau whole food yang mengandung serat alami dan pola makan yang teratur. Karena pada akhirnya kita bukan hanya memberi makan diri kita, tetapi juga memberi makan ekosistem di dalam tubuh kita. Sebagai seorang profesional, stamina itu bukan sekedar soal fisik. Stamina adalah aset. Aset untuk berpikir jernih, mengambil keputusan, dan memimpin dengan tenang. Kalau sumber energi kita tidak terjaga, pelan-pelan performa juga ikut terdampak. Jadi mungkin sudah waktunya kita melihat lebih dalam. Bukan hanya menambah kopi, bukan hanya mengejar tidur, tetapi mulai merawat apa yang selama ini diam-diam menopang kita. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam dan bertumbuh bersama orang-orang yang punya tujuan yang sama, bergabunglah dengan grup Facebook Komunitas Cerdas Sehat 50. Kita mulai pelan-pelan, kembali ke dasar dan membangun performa dari akarnya. Sampai jumpa di sana.